Shalom sekalian jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi ini saya ingin bawa kita untuk belajar daripada teks Lukas 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25 dengan tema tenang menghadapi COVID-19. Lukas 8 22 hingga 25 mengisahkan tentang perjalanan para murid menyeberang Danau Galilea yang telah secara tiba-tiba telah dipukul oleh ombak yang mengganas. Itulah gambaran kehidupan yang telah terjadi dalam hidup mereka. Di sebalik peristiwa tersebut terdapat kebenaran yang sangat indah yang menguatkan kita supaya dapat dalam keadaan tenang menghadapi COVID-19. Saudara yang kekasih, mengapa kita sebagai anak Tuhan perlu bersikap tenang menghadapi COVID-19? Setidaknya ada 3 alasan yang saya berikan kepada kita sebagai renungan kita pada pagi hari. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktu. Baik kesenangan, kebahagiaan, kesakitan, penderitaan, penyakit, dan apapun yang terjadi dalam dunia ada waktu itu, termasuklah COVID-19. Alasan yang kedua, mengapa kita sebagai anak Tuhan perlu bersikap tenang menghadapi COVID-19 ialah karena ketenangan membolehkan kita untuk terus berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Konteks ayat ini dilatar belakangi oleh penganiayaan yang terjadi di kalangan orang-orang percaya yang membuatkan mereka merasa begitu sukar dan mereka mendambakan agar Yesus Kristus kedatangannya yang kedua kali dipercepat. Tetapi sesuatu yang dinyatakan oleh Roh Kudus melalui Petrus sampaikan ialah supaya umat-umat Tuhan menghadapi kesulitan itu dengan sikap yang tenang agar mereka dapat berdoa. Menghadapi COVID-19 ini kita juga perlu menghadapinya dengan sikap tenang, karena realiti dari COVID ini adalah kesusahan, mengancam nyawa, karena sudah ribuan nyawa sudah melayang di seluruh dunia setiap hari. Kematian demi kematian dilaporkan oleh media-media massa. Orang-orang percaya perlu bersikap tenang supaya dapat berdoa. Alasan yang ketiga ialah kebimbangan itu adalah musuh iman yang nomor 1. Kita telah dipaparkan oleh jemaat-jemaat Tuhan di berbagai peringkat, termasuklah hamba Tuhan yang tersopot. Berbagai versi cara tanggapan tentang coronavirus dari sudut pandang iman. Tetapi satu hal yang merupakan titik persamaan adalah apapun definisi iman itu, kebimbangan itu adalah musuh iman yang nomor 1. Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sekali bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara-saudaraku, kebimbangan membuatkan hilangnya ketenangan kita sehingga kita tidak dapat berdoa. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat di dalam petikan ini dalam ayat yang ke-25, iman para murid ketika itu, iman mereka yang pada waktu itu sangat diperlukan, justru iman itu telah lenyap pada ketika itu. Yesus berkata, di manakah kepercayaan yang menyatakan secara jelas bahwa iman murid-murid ketika itu hilang pada waktu iman itu benar-benar diperlukan dalam situasi yang sulit, sehingga mereka lupa bahwa Yesus bersama dengan mereka. Sehingga para murid yang telah menyaksikan peristiwa Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum dari jarak yang jauh sebelum peristiwa di Danau Galilea. Bahkan sebelumnya dalam pasal yang ke-7 juga menyatakan para murid itu menyaksikan dengan mata mereka sendiri Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain dalam Lukas 7 ayat 11 hingga 7.
Jadi saudara-saudara sekalian, karena mereka tidak ada ketenangan, maka iman yang mereka itu memiliki itu hilang itu saja. Sebab itu saya mendorong kita, sidang jemaat yang diberkati, mari kita bersikap tenang menghadapi COVID-19. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Karena kita tahu bahwa apabila kita dalam keadaan tenang, maka kita dapat berdoa bersama dengan keluarga, berdoa di dalam persekutuan yang intim, berdoa bersama-sama memanjatkan doa-doa untuk memohon kepada Tuhan perlindungan, kekuatan, penjagaan sepanjang melewati saat-saat yang sukar ini, supaya iman kita tidak akan tenggelam, tidak akan lenyap. Karena tanpa ketenangan, iman kita akan hilang seperti iman murid-murid Yesus. Sidang jemaat sekalian, renungan kita hari ini mendorong kita supaya kita bersikap tenang sebagai anak Tuhan. Dengan adanya ketenangan, kita akan mampu menghadapi situasi yang sukar ini dalam kasih karunia Tuhan. Karena ketenangan itu merupakan unsur yang sangat penting saat menghadapi hal-hal yang sukar seperti virus Corona 19 yang mengglobal saat ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati, melindungi kita daripada ancaman COVID-19 ini sehingga ia berakhir.